Shalom Misalse, saya Teo Nanda. Saat ini saya dan kelompok saya akan presentasikan tentang bank dan alat pembayaran. Saya sebagai editing video dan opening serta closing video. Oke, langsung saja kita lanjut ke Gilbert yang akan membahas tentang slide 1 presentasi kami hingga slide 6. Jadi sejarah pembayaran non tunai ini ada dua. Yang pertama transfer elektronik. Konsep transfer elektronik muncul pertama kali pada tahun 1871. Western Union memperkenalkan sistem telegraf yang memungkinkan transfer uang jarak jauh. Terus dompet digital. Konsep e-wallet muncul pada akhir tahun 1990-an. Beberapa perusahaan teknologi mengembangkan metode pembayaran digital. Metode ini memungkinkan pengguna menyimpan informasi pembayaran secara elektronik. Lanjut, alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai ada 7. Yang pertama ada kartu kredit. Kartu kredit adalah pembelian dengan kredit, bayar dengan bunga. Lalu yang kedua ada kartu debit. Kartu debit ini pembelian langsung dari saldo bank pengguna. Yang ketiga ada e-wallet. E-wallet adalah dompet digital untuk pembayaran online. Terus yang keempat ada NFC. NFC cepat dan mudah dengan teknologi NFC. Yang kelima ada QR code. QR code adalah pemindahan kode QR untuk pembayaran. Lalu yang keenam ada token pembayaran. Token pembayaran adalah uang digital untuk lingkungan khusus. Lalu yang ketujuh ada chip. Chip adalah kartu dengan chip untuk transaksi yang lebih aman. Lalu kita lanjut ke alat pembayaran non tunai berbasis Swarkat. Alat pembayaran non tunai berbasis Swarkat ada 5. Yang pertama ada cek. Cek adalah warkat bank bayar penerima yang ditunjuk. Lalu kedua ada giro. Giro adalah warkat untuk transfer uang antar rekening bank. Lalu yang ketiga ada biliet giro. Biliet giro adalah warkat bukti transfer antar rekening bank. Lalu yang keempat ada surat perintah pembayaran. Surat perintah pembayaran adalah instruksi pembayaran bank kepada penerima. Lalu kelima ada QR code. QR code adalah pemindahan kode QR untuk pembayaran. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, ada syarat-syarat uang. Jadi syarat-syarat uang ada 6. Yang pertama diterima secara umum, acceptability. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil, stability of value. Ketiga, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility. Yang keempat, ringan dan mudah dibawa, portability. Yang kelima, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Dan yang terakhir, kualitasnya cenderung sama bank card. Bank card adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti pembelian, memberikan uang, atau pembayaran. Yang kedua, fitur keamanan bank card. Fitur ini dilengkapi oleh keamanan seperti chip, PIN, atau teknologi berbayar nirkabel lainnya. Dan ada safe deposit box. Ini adalah fasilitas bank untuk menyimpan barang berharga atau dokumen penting. Keamanan setiap kotak dikunci dan hanya pemiliknya doang yang bisa akses. Fasilitas bank yang disediakan oleh bank sebagai layanan tambahan untuk nasabah mereka. Dan ada sejarah bank. Sejarah perbankan di zaman kuno. Perbankan dimulai di Mesir, Yunani, dan Romawi dengan bank penyimpanan dan penukaran uang. Italia abad pertengahan, pengembangan bank di kota Florence dan Venesia memperkenalkan konsep surat wesel
dan pertukaran mata uang. Abad ke-17 dan abad ke-18, bank modern muncul seperti Bank of England 1694 dan Bank of North America 1781, mengubah peran dan fungsi perbankan. Dan abad ke-20, perkembangan teknologi dan globalisasi membawa revolusi dalam perbankan, termasuk penggunaan ATM, kartu kredit, dan perbankan online. Peran saat ini, industri perbankan menjadi kunci dalam perekonomian global, menyediakan layanan keuangan pada individu, pembisnis, dan pemerintah di seluruh dunia. Dan ada bank berdasarkan kepemilikan. Lembaga keuangan ini dioperasikan oleh pemerintah satu negara, Bank Pembangunan Asia atau ADB, dan Bank Pembangunan Afrika (AFDB) adalah beberapa contoh bank pemerintah. Dan yang kedua ada bank swasta nasional, adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan secara swasta di suatu negara. Contoh bank swasta nasional meliputi HSBC, JP Morgan Chase juga termasuk dalam kategori bank swasta nasional. ICICI Bank merupakan salah satu contoh lain dari bank swasta nasional. 3. Bank campuran memiliki kepemilikan dan pengaruh dari sektor swasta dan pemerintah. Contoh bank campuran: Bank of America, Deutsche Bank. Dan ada pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai transaksi uang tunai fisik. Contohnya kartu kredit, kartu debit, transfer elektronik, dompet digital, atau e-wallet. Pembayaran melalui aplikasi perbankan online. Jenis-jenis pembayaran non tunai: uang kertas atau koin. Uang logam pertama kali digunakan sebagai nilai tukar sekitar tahun 600 sampai 500 ribu sebelum Masehi di Anatoli. Uang kertas diciptakan di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi sebagai sertifikat yang mewakili emas atau perak. Yang kedua ada kartu kredit. Kartu kredit diperkenalkan pada awal abad ke-20 menjadi alat pembayaran populer. Kartu kredit memungkinkan pembeli dengan pembayaran nanti seringkali dengan bunga. Yang ketiga ada cek. Cek pembayaran tunai sejak abad ke-17 memungkinkan transfer dana melalui instruksi tulis di kertas. Yang keempat, kartu debit. Kartu debit pertama kali muncul pada 1975. Pembayaran langsung di rekening bank. Visa dan Mastercard meluncurkan kartu debit pada 1990-an, memperluas pembangunan global. Yang pertama, kita akan membahas definisi bank, yaitu bank adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dalam kegiatan keuangan. Selanjutnya adalah fungsi utama bank, yaitu pertama, pengumpulan dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito. Kedua yaitu pemberian pinjaman kepada individu dan perusahaan. Ketiga adalah penyediaan layanan pembayaran. Dan yang terakhir adalah menyediakan berbagai layanan keuangan seperti penerbitan kartu kredit, investasi, dan manajemen aset. Bank juga memiliki peran penting dalam mengatur aliran uang dan likuiditas dalam perekonomian. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis bank. Yang pertama adalah bank komersial, dengan pengertian bank yang memberikan layanan keuangan kepada individu, bisnis, dan organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank Sentral Asia, dan Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua adalah bank investasi, yaitu bank yang berfokus pada investasi modal seperti penjualan saham, obligasi, dan memberikan saran investasi kepada klien korporat dan individu. Contohnya seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan JP Morgan Chase. Yang ketiga adalah bank syariah, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, melarang riba dan kegiatan yang bertentangan dengan syariah. Contohnya adalah Bank Mualaf Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Yang terakhir adalah bank sentral, yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara,
termasuk mengendalikan suplai uang dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Contohnya adalah Bank Indonesia, Federal Reserve, dan Bank Sentral Eropa. Selanjutnya ada 4 fungsi bank secara umum. Yang pertama adalah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Yang kedua adalah memberikan kredit. Ketiga adalah memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sekarang kami akan membahas unsur-unsur bank. Yang pertama adalah deposito. Deposito adalah produk perbankan di mana seseorang menyetor sejumlah uang ke dalam rekening bank untuk jangka waktu tertentu. Tingkat bunga deposito memiliki tingkat bunga yang telah disepakati sebelumnya, yang umumnya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Yang kedua adalah tabungan bank. Tabungan bank adalah rekening untuk menyimpan dana di bank dengan bunga. Tujuan tabungan bank adalah digunakan untuk cadangan darurat, menabung, atau persiapan masa depan. Keamanan dari tabung bank adalah dana dijamin aman oleh lembaga pengatur. Oke, mungkin sudah jelas presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang jelas dari sisi penyampaian serta suara, karena kami mengerjakannya secara online. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga presentasi ini dapat menjadi menambah wawasan dan memperluas tentang bank dan alat pembayaran. Terima kasih.